Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 26 November 2021. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Angin yang disertai badai memang sering terjadi di danau. Fenomena seperti itu bukanlah sesuatu yang asing bagi para murid. Alasannya, sebagian besar di antara mereka berlatar belakang sebagai nelayan. Namun, ombak dan badai saat itu lebih ganas dari biasanya. Inilah yang menimbulkan ketakutan dalam diri mereka. Terlebih lagi, saat itu Yesus tidak ada bersama mereka. Sebelumnya, para murid pernah mengalami masalah serupa di danau yang sama, Matius pasal 8 ayat 23-27. Waktu itu mereka melihat Yesus menghardik angin yang membuat danau menjadi teduh. Namun sekarang Yesus tidak bersama mereka. Itu artinya mereka harus berjuang sendirian melawan danau Galilea yang sedang mengganas. Dalam keadaan panik, mereka menjadi sangat takut melihat sesosok manusia mendekati mereka sambil berjalan di atas air. Spontan mereka pun berteriak, "Itu hantu." Mereka tidak menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yesus. Pikiran yang kalut dan tidak tenang membuat logika manusia bisa terbolak-balik. Hati yang harusnya damai bisa jadi susah. Pikiran yang harusnya tenang bisa jadi gusar, bahkan perkataan yang baik bisa jadi rusak. Itulah yang terjadi dengan para murid yang sedang ketakutan. Kita juga bisa seperti itu saat dalam keadaan panik. Hati, pikiran, dan perkataan bisa jadi tidak teratur. Itulah sebabnya saat dalam ketakutan dan kecemasan, ingatlah Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari ini, walau kita tidak melihat dan mendengar perkataan Yesus secara langsung seperti para murid di tengah kekhawatiran dan kecemasan, Yesus berkata hal yang sama kepada kita. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Marilah kita arahkan hati dan hidup kita kepadanya dan alamilah ketenangan yang sejati. Kita dapat berpikir jernih, bebas dari prasangka buruk, sehingga kita dapat lebih fokus dan produktif untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Biarlah perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kita di tengah kesukaran ini. Tuhan Yesus memberkati.